9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selamat pagi. Hai sahabat Columbia Asia. Nama saya Dr. Dira Adman. Saya bedah saraf di Rumah Sakit Columbia Asia Punglomas. Pagi ini kita ingin membicarakan mengenai cedera kepala. Semoga sahabat mau mendengarkan sedikit, ya dikit aja yang saya akan bicarakan. Oke. Nah, di negeri kita ini cukup banyak kejadian kecelakaan lalu lintas maupun jatuh dari atas. Nah, seringkali bisa menyebabkan cedera kepala yang mengakibatkan perdarahan kepala. Nah, perdarahan kepala ini yang bila tidak ditanggulangi cenderung bisa membuat kegawatan. Bahkan yang terburuk, meninggal pun bisa terjadi. Ya. Nah, kira-kira apa yang bisa kita lakukan kalau kita menemui pasien, teman atau kawan yang terkena cedera kepala tersebut? Nah, ini contoh ya, saya bawa sengaja buat contoh, biar kita lihat. Jadi biasa yang paling pertama kita kerjakan adalah kita cek kesadarannya. Nah, gimana sih cara ngecek kesadaran yang simple, yang mungkin nggak terlalu ribet? Saya coba mungkin dengan anonim ya, akronim SSSR, nah, triple SR, bukan gacha tapi singkatan aja triple SR. Jadi S pertama itu adalah untuk siaga. Jadi kita coba tanya dan lihat pasien atau kawan Anda ini yang habis kecelakaan tiba-tiba masih buka mata nggak? Atau dia tutup mata, jadi tidak siaga sama sekali. Digangguin, dia ada respon refleks untuk menghindar nggak ya? Bila iya, ya mungkin dia masih siaga. Yang kedua, S kedua adalah suara. Jadi kita coba tanya, kita panggil, Pren, di mana lu? Si bangun nggak? Nah, jawab dong, jawab. Ini berapa? Dia jawab 2. Berarti masih respon. Jadi dari segi yang kedua masih oke. Nah, untuk S yang ketiga adalah sakit. Nah, kadang-kadang kalau dia tidak siaga dan tidak bersuara, kan kita bingung gimana ngeceknya. Bangun kagak, buka mata kagak, ngomong juga kagak. Ya kita respon, kita kasih nyeri. Kita cubit. Dicubit dia berarti masih ada respon. Tapi itu semua sudah nunjukin sedikit menurun, karena mestinya kalau kita sadar normal full, 3 hal yang kita cek itu ya masih oke. Nah, makanya saya ke yang keempat adalah R, respon. Respon dari ketiga itu bila masih bagus, masih ngejawab oke, ngobrol, ya berarti sebenarnya mungkin cedera kepalanya ringan, jadi kita bisa sedikit tenang. Tapi bila salah satu dari 3 itu ada bermasalah dan tidak menjawab atau tidak ada respon sama sekali, idealnya adalah Anda segera ke rumah sakit, panggil ambulans, karena kita takut yang terburuk pun bisa terjadi. Oke? Nah, kira-kira apa lagi yang bisa ditanyain pada kawan Anda bila mengalami kecelakaan tersebut? Nah, gejala-gejala yang bisa kita tanyain, contoh, misalnya dia ngejawab ya, Pren, kepalanya sakit, aduh sakit sekali kepalaku. Nah, itu juga bisa. Kedua, dia muntah-muntah sampai 2-3 kali. Nah, itu salah satu gejala bahwa ada sebagian dari yang otaknya, sensornya tuh terkena sehingga akhirnya dia mual dan muntah. Nah, kemudian apakah ngelihatnya masih kelihatan nggak nih bro? Ini 1 apa 2 apa burem? Nah, burem tuh juga salah satu gejala yang cukup berbahaya, menandakan kemungkinan ada sesuatu di daerah belakang. Nah, berikutnya yang biasa kita tanyain juga, dia cenderung ngantuk nggak pas ngejawab? Pas ngejawab, iya Bren, itu juga sesuatu yang perlu kita perhatikan. Berikutnya, tanda-tanda apa yang bisa kita lihat pada kawan atau teman Anda yang mengalami kecelakaan tersebut? Nah, kadang tuh mereka bisa mengalami lumpuh sebelah. Jadi, tangan yang kiri gerak, yang kanan nggak gerak sama sekali. Nah, itu juga salah satu tanda. Atau kejang. Nah, itu juga tanda yang cukup menandakan ada sesuatu. Kemudian bisa juga kita lihat apakah kalau seandainya dia berjalan
agak puyeng atau jalan nggak seimbang, itu pun juga tanda. Nah, dari cara dia ngejawab omongan, misalnya atau pelok, nah itu juga salah satu tanda. Nah, semua tanda itu berguna buat Anda untuk menentukan bahwa udah bawa aja ke rumah sakit. Karena gimana pun juga ada kemungkinan perdarahan di dalam kepalanya sendiri. Nah, sesudah semua itu dicek dan Anda curiga ini sesuatu yang buruk, nah apa aja step-step yang bisa dilakukan untuk membantu teman Anda ini? Nomor satu yang paling penting, telepon ambulans 118 atau langsung ambulans Columbia Asia, nggak ada masalah. Langsung hubungi, karena gimana pun waktu itu penting. Oke. Yang kedua adalah akronim ABC, Airway, Breathing, dan Circulation. Airway. Jadi, kita harus ngejaga supaya tidak ada gangguan pada jalan nafas. Karena manusia mau hidup, paling nggak itu perlu jantung dan paru. Nah, jadi jalan nafasnya harus kita jaga. Ya, cara mudahnya sih, saat kita mindahin teman kita harus ngejaga supaya posisi leher tetap lurus. Karena kita nggak tahu, siapa tahu ada cedera leher. Kalau kamu iseng-isengin, bisa buat lumpuh sebelah bawahnya ternyata kalau ada cedera di daerah sini. Ya, nah posisi airway yang kedua adalah kita bantu buka jalur nafasnya. Ya, nah kalau kita sudah airway-nya sudah bagus, kita juga yang paling penting buat otak itu adalah oksigen. Otak itu energi diperoleh mostly dari oksigen dan glukosa. Nah, supaya oksigen banyak, ya kalau kebetulan ada yang bawa kaleng oksigen, itu mah bagus banget, bisa dibantuin. Atau yang paling gampang, biasanya kalau lagi kecelakaan, semua pada ngerumunin tuh. Suruh pergi, biar oksigennya tetap ada. Gitu, ya. Itu yang pertama. Nah, breathing, nah kita lihat, dia nafas nggak? Kalau oke, lihat dari parunya oke. Nah, oksigen yang dikasih juga bagus, oke, good. Nah, kita baru lanjut ke circulation. Nah, circulationnya itu biasanya kalau lagi cedera kepala gini suka ada perdarahan. Nah, kalau ada perdarahan gitu, perdarahan tuh bisa di telinga, di lubang hidung, atau bisa juga ada yang cedera dan berdarah di sini. Nah, kalau gitu berdarah terus masa kita biarin? Jadi kan nanti jantungnya kerja berat. Nah, kita lakukan yang paling gampang, carilah kain atau apa, tekan di sini. Ya, dengan ditekan ini sudah bantu hentiin perdarahan. Ya, sudah ditekan begini bagus, ya baru kita sambil nunggu supaya ambulansnya datang dan jaga kondisi situasi. Ya, cukup hal-hal sederhana ini bisa ngebantu bro, jangan salah. Soalnya kalau tidak dapat semua itu dan keburu sudah lewat sebelum nyampe, kan sayang. Ya, masih bisa kita bantu, Anda bantu. Semoga yang saya bicarakan hari ini cukup untuk berguna untuk kaula muda sekarang. Akhir kata, salam sehat dari Columbia Asia Pulau Mas. Tetap sehat ya.